Di sini Pak Rizky ya. ya, di Oke. sini untuk laporan Hmm, hari ini hmm, kelompok angkatan 3 kelompok 4 atau seluruh peserta atributnya sudah lengkap hmm. dan untuk pesertanya juga jumlahnya sudah lengkap ya. Silakan untuk Oke, sudah dilanjutkan memberi 10 ya, materi. Ki ya. 10 peserta ya. Izin ya, untuk Oke. 9 Pak. 9 ya. Iya, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 4 pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 3 pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi hari ini agak ngebut belajarnya ya. 2 kali Zoom kalian ya. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, karena kesibukan besok itu ada seminar. Jadi ya mau tidak mau pengajarnya juga harus reschedule di jadwalnya. Baik. Oke, tadi pagi kalian telah menyelesaikan pembelajaran agenda kedua secara daring di sinkronus kedua pada agenda kedua. Nah, kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita masih dalam pembelajaran daring, yaitu pembelajaran agenda ketiga. Agenda ketiga ini namanya itu agak panjang ya. Kira-kira kalau kita ukur lah agak dari kira-kira antara Muarenim Prabu Muli lah jauhnya itu. Saking panjangnya nama agenda tiga itu ya. Itu agenda ketiga itu namanya itu peran dan kedudukan PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan peraturan keperundang-undangan. Nah, itu panjang judulnya kan. Ya, kalau yang agenda kedua kemarin kan tadi ya cuma singkat, itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, untuk pembelajaran agenda ketiga ini, jadi untuk daring ini ada 2 hari. Jadi 2 hari yaitu hari ke-8 dan hari ke-9. Kalau tidak salah dari hari kalian mengikuti daring ini. Nah, untuk pembelajaran selama 2 hari ini, hari ke-8 dan hari ke-9, saya diberikan amanah, diberikan tugas untuk membersamai kalian di kelompok 4 dalam pembelajaran agenda ketiga ini. Ya. Nah, seperti kalian ketahui bahwa di pembelajaran daring itu ada 2 jenis pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, pelajaran dilakukan secara virtual, tatap muka secara virtual atau virtual classroom. Jadi ada tatap muka antara peserta dan tutornya atau fasilitatornya. Dan pelajaran asinkronus itu pembelajaran yang non tatap muka. Ya, untuk pembelajaran sinkronus kita ada 3 jam pelatihan, 2 jam hari ini dan besok 3 jam. Ya, hari ke-9 itu 3 jam pelatihan. Baik, untuk sinkronus yang pertama ini, ya, agenda pembelajaran kita tidak banyak, ya 3. Yang pertama perkenalan singkat, singkat saja mengingat waktu. Kemudian yang kedua overview, substansi, materi agenda ketiga, dan yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Ya, jadi kita cuma ada 3 kegiatan pembelajaran kita di siang ini. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita, kegiatan kita yang pertama, perkenalan. Jadi perkenalan dari saya dulu, cukup singkat saja. Nama saya singkat saja Alam Syahril. Sehari-hari saya bekerja sebagai widaiswara yang ditempatkan di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, sekarang silakan kalian perkenalkan nama dan unit kerjanya dari mana, ya. Mulai dari sebelah kiri ada Johansa. Silakan Johansa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Johansa sebagai perencana ahli pertama di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim. Oke, di kantor Satuan Polisi Pamung Praja ya, Johan. Ya, Oke, ditempatkan di Subak Perencanaan ya. perencanaan. Oke, perencanaan dan keuangan ya digabung ya.
Satu Pak, terpisah Pak. Oh, terpisah. Perencanaan Ya, keuangan gitu. ya, Oke. ya Pak. Oke, thank you Johan. Selanjutnya Oh. ada Via. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Via Lovita Andani, perencana ahli pertama di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Oh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oh, barusan tadi kami pembimbingan RA3. Siapa tadi ya? Cewek. dari Dinas Kebakaran, kebakaran. Iya, Golongan teman. dua. Golongan dua. Iya, siapa namanya? Oh, Lupa saya. oh, Barusan tadi pagi oh, kami pembimbingan. Cewek, enggak salah. Oke. golongan dua. Oke lah, lupuk lah ya. Yuk, Hmm. itu. Lanjut, kita sebelahnya ada Bayu. Lanjut Bayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bayu Bono, instansi Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Oh, Kecamatan Gunung Megang ya. Ya, Oke, sekcamnya Pak Dodi. Pak Herlin. Oh, Pak Erlin. Oke, itu sekcam Belimbing itu. Beda ya, Belimbing dengan anu ya. Beda, Pak. Oke, Gunung Megang ya. Jangan dibalik ya. Bacanya jangan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab ya. Kalau Beda, bahasa Pak. Arab kan dari kanan, kalau bahasa Dibalik. Indonesia kan dari kiri. Ya, karena pernah dulu ada teman saya KKN. Ya, KKN itu dia KKN-nya waktu itu tahun 92, saya KKN. Belum lahir kamu ya. Iya, itu ada teman saya KKN, nama desanya Desa Dalam, Kecamatan Gunung Megang. Ya, jadi dibacanya dari kanan. Nah, enggak tahu saya gimana baca dari kanan itu ya. Oke, gitu Bayu ya. Oke, lanjut kita. Di bawah Bayu ada Dina. Edin. Izin perkenalkan diri, nama saya Dina Gustia, jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim. Beda dengan Via ya, penanggulangan bencana ya. Kalau Via Beda. tadi kebakaran ya. Kebakaran. Oke, analis. Ditempatkan di seksi atau di subak di mana? Di ini, seksi. Oh, seksi. Seksi apa? Seksi RR, Rehabilitas Rekonstruksi. Oh, rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Ya, kenapa saya tanya? Karena nanti kalian ketika akan menulis aktualisasi itu harus melihat uraian tugas. Nah, uraian tugas itu kalian adalah staf di seksi, ya. Ya. Jadi walaupun misalnya kayak si Dina kan analis kebijakan, belum jadi analis kan? Oke, masih Belum. calon. Nah, karena belum ada pembentukannya, nanti keluar Jafung baru kan? Itu sementara ditempatkan di staf. Nah, di staf Ya. itu kalian harus lihat, harus tahu bahwa atasan kalian itu adalah kasihnya. Kalau masih ada seksi atau subaknya, eselon 4 kalau dulu atau pejabat pengawasnya, ya. Oke. Thank you Dina. Lanjut ada Miftahul Jana. Silakan Miftahul Jana. Perkenalkan, Bapak, nama saya Miftahul Jana, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di UPTD Puskesmas Gelombang. Gelombang. Puskesmas Gelombang. Apa Ya. analis? Analis kesehatan? Iya, iya Pak. Oh, analis kesehatan ya. Yang di labor itu ya Miftah ya. Betul Pak. Oke. Nah, kalau untuk Miftah ya sih enak nanti uraian tugasnya. Jadi walaupun dia sebagai calon analis nanti kan sudah ada uraian tugasnya dari Permenpan biasanya Permenkan dan Permenkes ya. Apa tugas-tugasnya yang itu yang harus kalian pahami ya, uraian tugasnya itu. Karena nanti langkah awal penulisan aktualisasi dan ini ada hubungannya dengan mata pelatihan agenda ketiga. Nah, itu dimulai dari uraian tugasnya ya, uraian tugasnya. Oke, thank you Miftah. Lanjut Pak Putri. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Anastasia, jabatan sebagai perencana ahli pertama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Oh, Terima Dinas kasih. Pendidikan. Ditempatkan di mana Putri? Di subbagian perencana, Pak. Oh, subbagian perencanaan. Iya. Oke, staf di subbagian perencanaan. Di bawah sekretariat biasanya ya, Putri ya? Iya, iya Pak, betul. Di bawah Terima kasih, sekretariat. Pak. Oke, thank you. Terus ada Adam. Silakan Dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembar ya kamu ya? Izin Pak, maaf laptopnya audionya nggak Oh connect Pak. gitu, kirain kembar. Silakan Dam. Enggak apa-apa, that's okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Adam Afriansa dari instansi pemerintah Kabupaten Muara Enim, unit kerja di Sekretariat Daerah bagian kerjasama, Pak. Jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama. Oh, di Sekda ya, Sekretariat Daerah ya. Oh, Ya. di bagian apa tadi, subak? Kan ada subaknya enggak? Di bawah bagian ada subaknya enggak? Di bagian kerjasama. Nah, ada subaknya enggak? Atau dia ke fungsional? Di bawah ada kabak itu. langsung Pak, nggak ada lagi, Pak. Oh, enggak ada lagi. Iya, Oh, Pak. artinya nanti atasan kamu kabak ya gitu ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Oke. Lanjut, ada Sinta. Izin Pak, perkenalkan nama saya Sinta Permata Mahmuda, jabatan sebagai entomolog ahli pertama di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Apa tadi, Sin? Entomolog kesehatan ahli pertama, Pak. Apa itu maksudnya itu? Itu di bagian binatang vektor pembawa penyakit. Oh, istilah baru ya? Iya, baru. Oh gitu. Beda dengan itu, kalau EPID itu wabah ya, untuk wabah-wabah itu ya. EPID lebih ke penyebaran penyakitnya, kalau penyebarannya. fokusnya lebih ke hewan penyebabnya, Pak. Kalau yang si Sinta ini, Iya. analis itu ya, atau apa itu? Iya. Itu lebih, kalau untuk tupoksinya itu lebih ke hewan vektornya seperti pembedahan nyamuk, tikus, begitu, Pak. Oh gitu, ya. Di Labkes ya? Iya, Pak. Jadi mainan kau tikus, nyamuk gitu ya? Iya, nantinya. Oh gitu. Waktu cewek tuh mainannya boneka, kok mainannya tikus, nyamuk. Nangkep tikus, berarti, Pak. Oke, semangat ya Sinta. Lanjut, sebelah Sinta ada Lam Deswinsa. Silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Lamlam Deswinsyah dengan jabatan sebagai perencana ahli pertama di OPD Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim. Oh, yang ini yang Pak Dodi tadi ya, sekcamnya ya. Iya, Pak. Oke, Blimbing ya. Ya, karena kalau kita dari Palembang dari Linggo mau ke Pali kan melewati simpang Blimbing itu kan? Iya, Pak. Oh, di kantor camatnya Lam. Di mana ditempatkan Lam? Di Subak Perencanaan dan Keuangan, Pak. Oh, itu atasan kamu tuh, Pak Dodi itu ya. Ya, Pak Dodi. Tapi ada kasubaknya ada ya, kasubaknya ada. Kasubaknya sekarang PLT masih, Pak. Oh, PLT siapa yang dia ini dikasih? Iya, dia kasih pelayanan. Sekarang jadi PLT di perencanaan, Pak. Jadi nanti rencana mentornya PLT itu apa langsung sekretaris? Kemarin sempat nanya sama yang ibu yang PLT, kata dia kalau dari dia nggak apa-apa juga katanya. Oh iya, sebenarnya kasubagnya lebih tepatnya atasannya. Kan dia kan Iya. atasan langsung kan. Jadi yang kasubag itu yang bawa atasan kasubag itu baru sekretaris gitu. Hierarkinya ya. Oke. Sudah semua ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi yang belum. Baik, kita akan melanjutkan ke selanjutnya kita overview materi substansi dari materi agenda ketiga ini. Ya. Oke, izin saya share screen. Tapi share screen saya langsung saja ini ya, tidak pakai pendahuluan ya. Oke. Karena tadi Canva saya kok nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi saya pakai yang ini yang apa? Yang di PDF-nya. Tapi belum berubah. Isinya secara substansi belum berubah, tapi tampilannya belum berubah, secara substansi tidak ada perubahan. Karena masih kurikulumnya sama. Ya, oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan dengan agenda ketiga. Apa sih amanah dan dibawa dari agenda ketiga ini? Jadi agenda ketiga ini membekali kalian peserta pelatihan dasar CPNS dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS, ya, supaya kalian lebih paham lagi kedudukan dan peran PNS, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan undangan yang berlaku, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Undang-Undang ASN, ya, kita PNS ini menjalankan tiga fungsi ASN. Jadi kita kan baik P3K maupun PNS itu ASN, sama dia memiliki tiga fungsi. Yang pertama, dia sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian dia sebagai pelayan publik dan sebagai perekat pemersatu bangsa.
Oke, jadi amanah yang dibawa dari agenda ketiga ini membekali kalian dengan pemahaman ya terhadap bagaimana peran dan kedudukan kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Itu ya. Kemudian di mata pelatihan ini, di mata pelatihan peran dan kedudukan PNS, ya kita singkat saja ya. Peran dan kedudukan PNS ini ada 2 mata pelatihan. Yang pertama itu manajemen ASN dan yang kedua itu Smart ASN. Nah, manajemen ASN itu membekali kalian peserta dengan pengetahuan mengenai ASN itu. Yang menyangkut kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban, kemudian kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, sedangkan Smart ASN itu mata pelatihan yang kedua dari agenda ketiga ini membekali kalian dengan kemampuan kecakapan digital dan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Jadi kalau kalian lihat di modulnya Smart ASN itu banyak sekali berbicara tentang kecakapan digital ini ya atau literasi digital, bagaimana kita seorang aparatur sipil negara itu diharapkan akan selalu memiliki kecakapan digital ini ya. Karena kecakapan digital ini merupakan tantangan seperti yang kalian pelajari di agenda kedua kemarin, kan itu ada nilai adaptif. Di mana nilai adaptif itu salah satu kode etiknya adalah selalu beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang selalu berubah. Nah, itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hasil belajar yang diharapkan untuk mata pelatihan manajemen ASN, maka diharapkan setelah kalian mengikuti mata pelatihan ini, mata pelatihan manajemen ASN ini, diharapkan kalian mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Dan ini semua itu kalian dapatkan kemarin waktu belajar mandiri. Jadi waktu belajar mandiri kan ada modulnya, modul manajemen ASN. Ya, Smart ASN diharapkan hasil belajar yang diharapkan peserta pelatihan dasar setelah dia mempelajari mata pelatihan Smart ASN ini diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Dan ini juga ada di materi-materi ini untuk mencapai tujuan ini ada di modul yang sudah kalian pelajari secara mandiri, belajar sendiri, self learning di MOOC melalui platform MOOC ya. Oke, ada modulnya. Sudah kamu lihat belum modulnya? Sudah ya? Sudah dibuka belum? Udah dibaca belum? Yuk ngaku. Sudah dibaca belum? Iya, sudah. Tapi yang dibaca judulnya doang, sampulnya doang gitu ya. Oh, manajemen ASN gitu ya. Oke. Baik. Sekarang kita bahas materi pokok dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini. Untuk mata pelatihan manajemen ASN, maka materi pokoknya itu ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ya. Sedangkan di Smart ASN, materi pokoknya ada literasi digital, Smart ASN, kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi digital. Dan inilah materi-materi pokok dari mata pelatihan agenda ketiga ini. Ya. Dan ini kalau kita lihat ada di modul ya, ada di modul. Ya, untuk penjelasan materi lanjutnya ada di modul. Oke. Baik, kita masuk ke overview modul manajemen ASN ya. Overview modul manajemen ASN. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan tentang agenda ketiga ini? Belum ya? Oke. Baik, ketika lanjutkan kita akan melihat overview modul manajemen ASN. Nah, di modul manajemen ASN ini kalau kita breakdown lagi, kalau kita bagi lagi, itu bisa kita bagi 3 garis besar. Ya,
3 garis besar. Yang pertama berbicara tentang ketentuan umum, maksudnya ketentuan umum dari Undang-Undang ASN itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada manajemen ASN, ya, pembahasannya ada di pasal 55 sampai dengan 92. Kemudian yang ketiga itu manajemen P3K. Seperti kita ketahui bahwa ASN ini terdiri PNS dan P3K. Oke, baik. Sekarang kita lihat di ketentuan umum. Apa sih isinya? Itu ada azas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, jenis, status, kedudukan, fungsi, peran, kemudian jabatan, hak dan kewajiban, kelembagaan dan sistem merit. Nah, jadi yang kalian pelajari di agenda kedua kemarin, ya, itu merupakan penjabaran dari yang poin keempat ini. Kode etik dan kode perilaku. Kemarin kan sudah dibahas kan. Waktu agenda kedua dengan siapa tutornya? Bu Angel, Pak. Oh, Bu Angel ya. Oke, Bu Angel ya. Bidadari ya ngajar kamu ya, Angel kan? Iya. Oke, jadi di ketentuan umum ini ada kode etik dan kode perilaku yang itulah penjabat yang dijabarkan dalam merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Kan kalau ketika kalian belajar kemarin itu kan untuk memahami nilai-nilai dari berakhlak ada 7 mata pelatihan dari agenda kedua itu, maka ada beberapa poin, dibagi beberapa poin, ya kan? Ada definisi, ada kalimat afirmasi, ada kata kunci, dan ada panduan perilaku atau kode etik. Nah, kode etik atau panduan perilaku ini itu dasarnya dari kode etik dan panduan perilaku yang ada di ASN ini. Nah, gitu. Ya. Dan itulah yang harus kita taati, Ya. Jadi kode etik itu merupakan kesepakatan bersama. Bersama siapa? Bersama dari sekumpulan orang yang memiliki profesi yang sama. Kita kan sama profesinya, ya, ASN. Nah, maka ada persatuannya ya organisasinya. Nah, itulah yang merumuskan kode etik dan kode perilaku bagi seorang ASN. Oke, itu ya. Kemudian ada jenis, status dan kedudukan. Kedudukan bisa ada di daerah dan pemerintah pusat ya. Oke. Ya, jenis PNS itu jenis ASN itu ada PNS dan ada P3K. Kemudian ada fungsi, tugas dan perannya. Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit, saya paparkan sedikit bahwa fungsi kita ini ada 3. Masih ingat yang 3 tadi apa? Yang pertama apa? Sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, Pelayan publik. Pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat Pemersatu bangsa. Oke. Kemudian jabatan ASN ya, jabatannya ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Jadi jabatan fungsional itu lebih kepada ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang berdasarkan keahlian ataupun keterampilan jabatannya. Ya. Oke, jadi makanya dia kalau jabatan fungsional ada kata ahli di depannya itu. Ya, misalnya kalau dia fungsional ahli. Kayak kami Widya Iswara kan ahli dibagi 4, ada ahli pertama, ahli muda gitu. Nah, kalau yang keterampilan ada terampil. Kan ada kalau ini ada bidan terampil gitu kan ada kan? Dan sebagainya itu. Ya, itu jabatan fungsional namanya. Sedangkan jabatan struktural itu jabatan yang ada dalam struktur organisasinya, masuk ke dalam struktur organisasinya. Jadi kalau misalnya di dinas itu dari kepala dinas, terus sekretaris, terus bidang gitu kan. Di bawah bidang ada subid, di bawah subid ada staf pelaksana. Oke, jadi yang menduduki jabatan itu. Nah, kalau fungsional dia tidak ada menduduki jabatan-jabatan yang terstruktur yang hierarki seperti itu. Kenapa? Karena dia langsung pertanggungjawabannya ke kepala dinas kayak kami misalnya. Nah, kami atasan kami itu langsung ke kepala badan. Nah, kalau kalian kan yang struktural kan secara hierarki kan, staf seperti kata saya tadi kan, staf ke seksi atau ke kasubit ya, ataupun ke subak gitu. Ya, subit atau subak, kemudian subit atau subak ke atasnya lagi ada bidang, ada bagian, nah seperti itu. Ya,
Itu yang disebut dengan jabatan struktural. Kemudian ada hak dan kewajiban, ya. Bisa lihat di situ ada hak kewajiban. Apa sih hak kita sebagai seorang PNS? Apa kewajiban kita sebagai PNS? Kemudian kelembagaan. Nah, kelembagaan ini berbicara tentang organisasi kita, organisasi lembaga organisasi kita di PNS atau SN, yaitu Korps Pegawai Negeri, Korpri. Kalian sudah hafal dengan Panca Persitya Korpri? Belum ya? Nah, harus dihafalkan itu. Nanti klasikan, nanti dites kamu satu-satu ya. Ayo, Johansa, kau hafal enggak Panca Persitya Korpri? Nah, itu. Ya, dihafalkan. Oke, janji. Panca itu 5, prasetya itu janji. 5 janji pegawai negeri, anggota Korps Pegawai Negeri. Dan yang terakhir itu ada sistem merit. Nah, sistem merit ini baru merupakan hal yang baru yang sebelumnya dalam Undang-Undang Kepegawaian belum dinyatakan, belum ada berbicara tentang sistem merit. Ya, pernah kalian dengar istilah sistem merit? Pernah. Oke. Merit yang mana yang kalian dengar? Merit yang pakai D atau yang pakai T? Ada yang pakai D kan? Ada kan? Are you married? Nah, itu pakai D dia. Oke, ini meritnya pakai T. Merit system, ya. Sistem merit atau merit system. Oke, ada yang bisa membantu saya ya memberikan pemahamannya tentang sistem merit itu apa sih? Silakan. Menurut kalian apa sih sistem merit itu? Menurut Bayu apa Bayu? Menurutmu apa Bayu? Sistem merit itu? Uang lah nikah, itu gimana maksudnya? Mana Bayu? Merit. Merit. Kalau ini di sini Pak. Ada di modul. Coba buka modulnya. Kan ada di modul itu, modul manajemen ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah sistem manajemen sumber daya manusia yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dalam setiap proses kepegawaian, mulai dari rekrutmen, promosi, mutasi, hingga pemberhentian. Oh gitu. Itu yang tertulisnya ya Bayu ya? Ya, Pak. Yang di modul. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini bahwa sistem itu dari proses apa tadi? Proses kepegawaian, pengelolaan kepegawaian itu ya. PNS itu ya didasarkan pada 2 hal. Apa yang 2 hal tadi Bayu? Yang kamu baca tadi Bayu? Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. 3 ya, kualifikasi, kompetensi, dan Kinerja. Gitu ya. Oke, jadi penempatan dimulai dari rekrutmen. Nah, kayak kalian ini, rekrutmen kalian ini produk sistem merit ini ya. Ya, kenapa produk sistem merit coba? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang membedakan rekrutmen penerimaan PNS yang dulu dengan yang pas zaman kalian ini? Apa ada yang bisa bercerita? Apa yang membedakannya? Pengalaman kalian? Kalau sekarang menggunakan sistem CAT, Pak. Kalau dulu kan belum ada sistem CAT itu, Pak. Oh gitu. Yang kalau skornya langsung sekarang kelihatan. ya dulu belum ada kucing ya, sekarang pakai kucing ya. Ya, Pak. Iya. Iya, kucing bahasa Inggrisnya apa yuk? CAT, Pak. CAT. Baca CAT. Marah orang Inggris kok. Ada cat. Iya. Jadi kalau kalian ini menggunakan pakai kucing ya. Ya, jadi di mana letaknya perbedaannya kalau pakai itu? Apakah dalam itu adanya transparansi? Salah satu sistem merit ini adalah transparansi syaratnya. Transparansi itu kan ada di nilai kalau kita dinilai akuntabel kan dengan transparansi kata kuncinya kan. Oke. Kan waktu kalian tes itu kan langsung ketahuan kan nilainya sekian gitu, tinggal peringkingan gitu ya. Artinya tidak bisa diganggu gugat, transparan dia kan memang itu adanya gitu ya. Oke. Tuh. Ya, itu sistem merit.
Ya, sistem merit. Jadi dimulai dari rekrutmen, dari pengadaannya sampai dengan ke promosi. Ke promosinya itu juga ya. Kalian pernah dengar istilah lelang jabatan atau asesmen pernah? Pernah ya? Nah, itu yang membedakan. Kalau dulu kan ya kepala daerah kan masih tunjuk saja yang ini diangkat jadi kepala dinas ini kepala dinas ini gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak, sistem merit itu implementasi merit itu diadakan kayak lelang terbuka itu. Ada kekosongan jabatan, silakan siapa berminat untuk mengajukan lamaran atau proposal gitu kan. Kemudian diseleksi, ada ujiannya dan sebagainya. Sampai nanti akan mendapatkan layak atau tidaknya dia untuk menduduki jabatan itu, jabatan tinggi pertama. Itu sebenarnya implementasi dari sistem merit salah satu. Ya, di segi promosi. Tadi kan dikatakan yang dibaca Bayu tadi kan dimulai dari apa tadi, pengadaan Bayu ya, yang terakhir tadi. Bayu. Mulai dari rekrutmen, mutasi promosi, hingga ke pemberhentian. Nah, itu ada di situ kan, itu kan. Jadi mulai dari rekrutmen, pengadaan rekrutmennya, oke, sampai dengan pemberhentian termasuk juga mutasi. Diharapkan nanti dengan sistem merit ini tidak ada lagi apa ya, yang dia bukan tidak sesuai dengan kualifikasinya. Karena tadi ada 2, kualifikasi dan kompetensi ya. Kinerja satu lagi. Jadi yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya ada kan sarjana agama tapi jadi camat kan. Padahal kualifikasi pendidikannya kan sarjana agama kan. Nah, gitu. Mungkin pernah kalian juga seperti itu. Nah, kalau sistem merit ini ya harus ini. Ya, harus memang sesuai kalau kita berdasarkan sistem merit harus memang sesuai dengan kualifikasinya. Sesuai dengan kualifikasinya. Oke. Baik. Silakan, ada pertanyaan tentang ini, tentang ketentuan umum? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke manajemen ASN. Nah, kita langsung saja. Di situ ada 2 kelompok ASN ya, ada PNS dan ada manajemen P3K. Ada PNS dan ada P3K. Coba kalian agak sedikit jelalatan matanya. Lirik kiri, lirik kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu ya. Antara 2 ini ya. Oke, dan temukan perbedaannya. Apa yang ada di manajemen PNS tapi tidak ada di manajemen P3K? Boleh, Resan. Silakan, Resan. Oke, silakan, Resan. Ya, silakan. Bayu. Lalu kalau di PNS itu ada pengembangan karir, Pak. Kalau di P3K nggak ada. Terus Oke, satu aja, satu Bayu. Kau jangan kau borong. Wong lain pun anak ngomong. Oke, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Iyo, kasihan kau. Kaki jojohan lah Resen kau. Gak balik lagi laju belago kamu di sini. Oke, jadi kalau di ini kata Bayu di PNM ada pengembangan karir, kalau manajemen P3K tidak ada pengembangan karir. Ini maknanya apa kira-kira? Maksudnya apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Yo. Apakah P3K tidak ada pengembangan karir? Nah, itu ya. Maksudnya apa pengembangan karir di sini? Oke, ya dipahami lagi ya dari modul. Menduduki jabatan mungkin, Pak. Apa, Johan? Pengembangan karir itu mungkin lebih ke menduduki jabatan. Kalau seorang PNS mungkin nanti bisa menduduki jabatan tertentu. Tapi kalau untuk P3K mungkin tidak, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke. Apa bedanya yang kedua, promosi dan mutasi? Nah, gitu ya. Ya, jadi bisa. Jadi kalau P3K ya dia ya itulah. Ya dia aja misalnya dia ditempatkan di staf ya staf itulah dia. Oke. Kalau PNS bisa karirnya bisa berkembang, bisa misalnya meningkat lagi, naik satu jenjang dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Johansa sekarang apalagi Johansa? Iya, Pak.
Tadi sebenarnya sama seperti Mas Bayu, Pak, yang perbedaannya tadi. Tapi ada juga yang seperti yang lagi hangat-hangat sekarang ini, Pak. Kalau PNS itu ada jaminan pensiun sama jaminan hari tua. Di Kalau mana itu? kalau Oh, di bawah itu ya. di PNS Oh, ada jaminan pensiun, sedangkan di P3K tidak ada jaminan pensiun dan hari tua itu, Pak. oh gitu. Iya. Oke, ya. Oke, kalau di PNS itu ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau di P3K itu tidak ada manajemen jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini menandakan bahwa P3K tidak mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua. Itu Ya. maksudnya Jahan ya? Iya, Pak. Oke. Yang seperti sekarang lagi hangat-hangatnya, Pak, diperbincangkan. Ngapa lagi hangat-hangat? Iya, kalau buka-buka di medsos tuh membanding-bandingkan, Pak. Oh, PNS ada jaminan, kalau P3K tidak ada jaminan pensiun katanya. Oh gitu. Ya memang aturannya gitu kan, memang undang-undang Iya. gitu. Iya. Oke, enggak bisa kita ini. Iya. Kecuali nanti kalau misalnya ada yang aturan baru, boleh. Tapi kalau memang dia ada, ya apa bedanya dengan PNS? Kenapa harus ada dua kelompok kan? Ya itu kan. Ya dibuat kan pasti ada bedanya. Oke. Oke gitu. Sehangat apakah itu beritanya itu, Johan? Kalau setiap buka TikTok kita itu pasti ada, Pak. Kalau ada misalnya berita tentang PNS, kayak dibanding-bandingkan itu. Saking hangatnya, Pak. Hampir setiap komentar netizen itu ada, Pak. Oh gitu ya. Iya, oke. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Adam, gimana Adam? Pak, kalau dari PNS itu jangka waktu kerjanya lama, Pak, sampai umur 56 tahun ya, Pak. 56 tahun. Izin salah, Pak, koreksi. Kalau itu namanya apa, Dam? Umur 58 tahun kalau struktural. Apa namanya itu? Apa ya, Pak? Sampai umur 80, ketika dia masuk umur 58 tahun, apa namanya itu? Baktinya, Pak. Apa? Purna bakti ya, Pak. Oh, iya. Kalau ya, kalau di sini manajemen apa kalau di sini? Di pensiun ya? Pensiun, Pak. Pensiun. Kalau yang 5 tahun, kalau sependek pengetahuan Adam, Pak, tergantung penilaian pimpinan tentang kinerja. Gitu. Jadi kalau di P3K ada istilahnya ada manajemen pengelolaan pemutusan hubungan perjanjian kerja gitu ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya di PNS tidak ada pemutusan hubungan perjanjian kerja, tapi dia ada pemberhentian. Ya kan? Ya udah selamanya jadi PNS itu sampai pensiun. Nah, kalau dia melanggar disiplin dia berhenti ke juga. Iya kan? Nah, tapi kalau pemutusan hubungan kerja biasanya ada reguler ya, ada berkala misalnya berapa tahun gitu kan. Nah, itu. Tapi dari segi disiplin sama. Cuma dia ada disiplin dan pemberhentian. Nah, kalau di manajemen P3K itu ada pemutusan hubungan kerja. Oke, gitu ya. Oke, masih ada yang membedakannya? Kayaknya enggak ada lagi ya. Oke. Oke. Baik. Kalian kita lanjutkan ke yang kedua. Oke. Mata pelajaran kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN. Ya. Oke, mata pelajaran kedua Smart ASN. Oke. Bentar ya, izin sebentar ya. Kalian buka dulu modulnya sebentar. Oke, mata pelajaran kedua di agenda ketiga adalah Smart ASN. Seperti yang kita lihat di awal tadi, bahwa tujuan ini untuk meningkatkan kecakapan digital aparatur sipil negara. Ya,
kecakapan digital aparatur sipil negara. Oleh karena itu di mata pelajaran kedua ini kalau kalian lihat substansi dari modulnya itu berbicara tentang literasi digital, ya kan? Dimulai dari konsepnya di bagian pertama gitu. Kemudian ada yang bagian kedua pilar literasi digital dan yang ketiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Itu. Jadi dia berbicara tentang literasi digital bagi seorang aparatur sipil negara, ya. Jadi kalau kita lihat di situ apa sih pilar dari literasi digital? Ada etika bermedia digital, budaya bermedia digital, kemudian bagaimana cakap bermedia digital dan aman bermedia digital. Nah, ini ada di modul, bisa dipahami di modul ya. Jadi intinya kita seorang aparatur sipil negara ini sesuai dengan nilai dari adaptif tadi, yaitu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam dunia digital sekarang. Ya, kalau kita lihat dulu kan, dulu waktu saya ingat waktu saya dulu sebelum zaman digital ini kalau kita hadir datang kita ngisi daftar ngabsen namanya itu menandatangani absen gitu kan. Nah sekarang kan kemajuan sudah zaman digital. Nah dimanfaatkan teknologi informasi absen sekarang sudah bisa melalui Android. Nah, itu. Dan kita seorang ASN yaitu harus hadapi itu dan harus beradaptasi. Kita jangan menolak. Nah, kita jangan menolak ya. Nah, itu namanya perubahan. Masalah kalau kita tidak ikut perubahan ya kita sendiri nanti akan ketinggalan. Oke, ya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ke apa sih kontribusinya? Apa sih kontribusi agenda ketiga ini dalam penyusunan RA nanti? Ya. Seperti kalian ketahui kemarin di waktu belajar agenda kedua, kontribusi agenda kedua itu dalam penyusunan rancangan aktualisasi itu pada saat kalian mendeskripsikan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Iya kan? Oke, jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu kalian memasukkan nilai-nilai nilai-nilai dasar PNS. Nah, kalau agenda ketiga ini kontribusinya itu ya itu dalam tiga langkah penyusunan berkontribusi pada 3 langkah penyusunan rancangan aktualisasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa ketika kita menyusun rancangan aktualisasi, kita mulai dari identifikasi isu. Iya kan? Identifikasi isu. Isu itu apa sih isu? Isu apa isu? Kemarin kan belajar di agenda 1 tuh isu. Ayo, ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini biasanya kan itu ada organisasinya isu itu kan? IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Nah, kita tidak ada kan IPAPI, Ikatan Pria Penyebar Isu, tidak ada, adanya IWAPI kan. Ya, isu itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi dan perlu penanganan atau perlu tindak lanjutnya. Ya, jadi isu itu mengandung masalah lah gitu ya. Oke. Nah, kita selaku seorang ASN itu diharapkan kita bisa melihat kondisi situasi yang ada, gejala-gejala kondisi situasi yang ada di lingkungan kerja. Nah, itulah yang isu yang kita lihat ya. Seperti kata Johan tadi di media sosial katanya kan sedang viral nih berita bahwa P3K banding-bandingkan itu. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai isu. Artinya itu memang benar-benar terjadi itu. Dan harus dicarikan tindak penyelesaiannya. Kalau tidak bisa nanti timbulnya konflik, timbulnya pertentangan gitu kan, ribut, ini kelompok P3K, ini kelompok PNS, berantem dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengidentifikasi, tahu dengan identifikasi ya, identifikasi itu emang identifikasi isu. Nah, kalau dalam bahasa kita Palembang tuh identifikasi itu mencireni. Nah, misalnya gini, saya lihat Johan nih misalnya kan, kemarin pada klasikal, begitu Johan ngomong, Pak atau Kurt, langsung bilang, Johan yo. Nah, artinya saya keciren, saya bisa mengidentifikasi, itulah Johan, itu identifikasi. Kalau bahasa kita kan keciren. Nah gitu. Jadi ketika kita mencireni, mengidentifikasi isu, maka kita harus melihat atau merefleksikan kondisi di tempat kita, di unit kerja kita. Nah, kita flashback, apa sih yang terjadi di unit kerja saya? Apa itu ya? Nah, maka akan kita mendapatkan
isu. Isu itu bersumber dari bisa individu, bisa unit kerja, bisa organisasi. Jadi kalau di individu ya dari apa ya, orang-orang yang ada di dalamnya itu dari individunya. Ya, kemudian dari unit kerja, dari dalam satu unit kerja, dan bisa dalam satu organisasi atau bisa juga dalam instansi yang lebih tinggi lagi atasnya. Jadi sumber isu itu bisa 3, isu yang kita identifikasi, kemudian lingkup isu. Nah, lingkup isu yang ini kata saya tadi, ada tusi jabatan, tugas dan fungsi jabatan, tusi unit kerja, dan tusi organisasi. Nah, stressing kita ketika kalian membuat rancangan organisasi itu lihat ke tusi jabatan. Makanya tadi saya di awal tadi saya bilang perkenalan tadi kan, ya kamu pahami uraian tugas kamu apa. Supaya nanti kamu bisa mengidentifikasi isu, bagaimana caranya mengidentifikasi itu dengan merefleksikan ya substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Artinya gini, isu yang kita identifikasi itu, apakah isu itu berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN. Jadi kita kelompokkan gitu. Oh, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Oh, ini isu-isu ini berkaitan dengan Smart ASN. Oke. Selain itu, peran agenda ketiga ini, kontribusi agenda ketiga ini, itu setelah kita mengidentifikasi isu, kita mendeskripsikan isu. Kita mendeskripsikan isu. Ya, jadi identifikasi itu, isu itu bisa kita lakukan kita dengan mencari gap analisis, menemukan gap analisis, analisis kesenjangan, di mana kita membandingkan kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Maka kita akan mendapatkan gap, kesenjangan, muncullah isu di situ. Ya. Ya kalau dia kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi sama kan enggak perlu penyelesaian itu kan? Ya kan? Sudah aman itu. Tapi kalau dia ada gap, ada kesenjangan, ada perbedaan, maka itu yang isu yang kita angkat. Ya, isu yang kita angkat. Oke. Kemudian setelah kita mengidentifikasi ini isunya, kita deskripsikan. Nah, kita deskripsikan. Nah, pada saat mendeskripsikan isu, kita sajikan data fakta dan dampak. Kembali kita merujuk atau kembali kita melihat ke agenda ketiga, substansi agenda ketiga. Ketika kita mendeskripsikan itu, tadi kan kita kaitkan nih di identifikasi tadi bahwa misalnya isu ini berkaitan dengan Smart ASN. Ketika kita mendeskripsikan, masukkanlah ya substansi muatan dari Smart ASN dalam deskripsi isu tersebut. Kemudian yang ketiga, kontribusinya agenda ketiga ini itu pada saat kalian mencari gagasan kreatif. Jadi setelah itu deskripsikan, kita mau mencari gagasan kreatif penyelesaiannya, kembali kita kaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Gagasan kreatif yang kita gulirkan tersebut, apakah dia berkaitan dengan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan Smart ASN? Gitu ya. Itu kontribusi dari agenda ketiga dalam penyusunan rancangan aktualisasi nanti. Karena mulai besok hari keberapa itu sudah mulai kalian menulis rancangan aktualisasi. Jadi dasarnya dari agenda ketiga. Dasarnya dari agenda ketiga. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh tentang isu, boleh. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja ke penjelasan tugas asinkronus ya. Ya, sebelumnya sebentar, tugas. Ini kalian angkatan 3 ya? Angkatan 3 ya? Benar Pak, angkatan 3. Oke. Oke, karena saya juga ada di angkatan 5. Ya, tugas asinkronus itu ada di GC Google Classroom. Sudah dibuka belum GC-nya? Google Classroom-nya angkatan 3. Ya. Itu sudah ada golongan 3, angkatan 3. Tugas agenda ketiga. Ada itu. Sudah saya ini dan dijadwalkan besok sebenarnya. Karena kan kita kan harus besok kan.
Jadi dijadwalkan besok dan di hari ke-8 dan lusa hari ke-9. Jadi kita ketemu lagi hari Selasa, Kamis, ya. Kan mestinya kan ini hari ini besok Rabu kan kita pindah hari Selasa. Ya, jadi Kamis nanti kita ketemu. Tapi karena itu belum bisa dibuka karena terjadwal dijadwalkan besok, kalian belum bisa buka kan? Ya, oke. Karena saya orangnya yang baik hati dan tidak sombong, maka saya kirimkan saja lewat sini ya tugasnya ya. Nanti sama yang saya posting di GC sama. Ya, ya. Tapi pengumpulannya besok ya. Ya. Oke, tapi kalau mau mengerjakan hari ini boleh silakan ya. Oke, kalau misalnya kalian mau yang jelas ngumpulnya besok, jangan ngumpul hari ini, diharamkan ngumpul hari ini ya. Iya. Silakan diambil di sini di kolom chat. Tugas asinkronus, agenda ketiga, golongan 3, angkatan 3. Oke. Oke, sebentar. Dia lagi loading, lagi jalan. Agak macet di Simpang Belimbing itu ya. Siapa tadi yang dengar sebelum? Siapa tadi? Lam ya, lam ya dari Belimbing tadi ya. Ya, ada yang dari Pali, ada yang dari Mareni, berarti ya. Ada rel juga di situ kan, jadi macet ya. Nah, udah silakan, udah masuk itu. Silakan di download itu, ya. Tugasnya sama dengan yang ini, yang di GC. Cuma di GC itu enggak saya setelnya besok sesuai dengan jadwal kan. Besok baru muncul. Oke, sudah? Baik. Sambil buka sambil mendengarkan penjelasan saya ya. Oke, saya buka yang versi Word saja deh. Saya punya versi Word-nya. Itu versi PDF, tapi sama isinya sama kok. Oke, udah ya dibuka ya. Udah kelihatan? Ketiga. Ya, hari ke-8 nih. Jadi di hari ke-8 ya. Hari ke-8 ada 2 tugas, yaitu tugas individu. Tidak ada tugas kelompok. Tugas individu. Yang pertama learning journal, mungkin sama seperti yang lain ya, yang sebelumnya ada 1, 2, 3 ada learning journal juga. Dan ini 2 hari, hari ke-8 dan hari ke-9. Isi learning journalnya itu cerita tentang substansi dan proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus. Durasi videonya maksimal 5 menit. Jangan lebih dari 5 menit ya. Pak, saya bisanya 1 menit, oke. Kata Johan, Pak, saya biasanya setengah menit. Oke, enggak apa-apa. Cuma enggak ada isinya, Han, kalau kamu setengah menit, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Johan Sam, bla 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 bla. Dah 1/4 menit kan. Demikian dan jurnal saya seberapa menit dah, setengah menit jadinya kan. Apa nanti yang mau saya nilai ya? Iya. Oke, jadi itu maksimal jangan lebih dari 5 menit. Learning journal dikumpulkan hari Selasa besok, paling lambat jam 23:59. Ya, mohon jangan telat untuk mengumpulkannya di Google Classroom karena di Google Classroom itu kalau dia telat maka keterangannya dia terkunci. tidak terkumpul, tidak nanti di keterangan saya dia bukan diserahkan tapi ditugaskan, ya. Karena saya kasih tahu ya, itu tugasnya udah saya ini kalau kalian sini sudah saya batasi sini nih. Nih. Nah, nih. Tuh. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, ini kan tutup pengumpulan waktu. Batas waktunya besok jam 23:59 nih batas waktunya. Tanggal 22. Jadi gitu ya. Ya, udah saya klik ini juga udah tertutup. Ya. Jadi mohon untuk disiplin untuk mengumpulkan tugasnya ya. Jangan telat. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian yang kedua kalian tugasnya itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Ya, isu berkaitan dengan implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, jadi ada 3 isu di manajemen ASN dan 3 isu di Smart ASN. Cari isu di sini, isunya kita
boleh 3 tadi sumbernya. Boleh isu instansi, misalnya dari mana Pemkab Maritim, boleh dari unit kerja atau dari TUSI kalian. Nah, karena ini nanti ada kontribusinya supaya nanti anggap saja ketika kalian menyusun rancangan sudah dapat isu, ya anggap saja ini latihannya pemula. Gunakan saja, boleh gunakan saja yang dari uraian tugas. Uraian tugasnya apa, isunya apa, gitu ya. Oke. Dideskripsikan isu tersebut dengan fakta dan data, kemudian dampak dan pihak terdampak. Oke, kalian tidak usah mengarang, tapi cukup bikin ini saja nih. Nih. Ya. Nomor, isu aktualnya apa, kondisinya apa, kondisi yang diharapkan apa, dampaknya apa, pihak terdampak apa, kaitannya dengan agenda ketiga apa. Saya nomor 1 isu bla bla bla, kondisi bla 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 bla, keterkaitan. Nah, isu ini terkait dengan manajemen ASN. Nah, jelaskan sedikit. 1 atau 2 kalimat gitu ya. Kedua, misalnya isu ini berkaitan dengan smart ASN, bla bla, jelaskan. Gitu aja, ya. Oke. Jadi, hasil identifikasi dibuat dalam bentuk metrik di kertas A4 ukuran ini huruf salah ini kurang ini. Nanti tambah ya. Jangan PDF dan huruf Arial. Ya. Bukan Ariel. Ariel itu singkatan nama saya itu, Alam Sahril. Iya, ini Arial. Susah kalau kalian nyari huruf Ariel ya, huruf Arial. Ya. Oke, huruf Arial sebelah kelas 11 spasi setengah dan bentuk file PDF. Nah, kalian juga diminta untuk menyusun bahan tayang untuk dipresentasikan di hari Rabu. Nanti semua akan mempresentasikan 9 ya, 9 akan satu-satu akan mempresentasikan hasil dari identifikasi isunya dalam bentuk bahan tayang. Boleh PowerPoint, boleh Canva. Ya. Waktu pembuatan dan dikumpulkan paling lambat tanggal 23. Dan untuk hari ke-9, hari Selasa, hari Rabu, ya hari ke-9 itu sama ada learning journal dan ini ada tugas kelompok. Ada tugas kelompok di mana kalian diminta untuk mengobservasi virtual implementasi manajemen Smart ASN. Kalian coba secara online cari Lokus itu lembaga atau tempat kalian akan melakukan observasi itu di mana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki keunggulan menurut kelompoknya memiliki keunggulan. Ya. Oke. Pointer observasinya, deskripsi profil lokus, kemudian lihat apakah lokus tersebut sudah sesuai bagaimana implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Apakah sudah sesuai konsep atau gimana? Kalau dia sudah sesuai, ya oke. Kemudian kalian di kelompok apa yang saudara rekomendasikan, apa yang kalian rekomendasikan. Kalau dia permasalahan itu belum sesuai diharapkan, maka bagaimana cara mengatasinya. Ya, laporan observasi itu disusun dalam bentuk paper 10 lembar, kemudian waktu pembuatan hari Rabu. Sama, jangan sampai telat untuk mengumpulkan, ya. Dan yang ini juga dengan telat karena hari Rabunya Selasa mengumpul, Rabu ada presentasi. Oke, itu saja penjelasan tugas Andrikonus. Sampai di sini yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik tentang tugas maupun tentang materi. Ada? Oke. Ya. Baik kalau tidak ada. Baik kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini untuk pembelajaran sinkronus pertama agenda ketiga. Ya, tadi saya katakan bahwa saya punya kewajiban untuk membersamai kalian selama 2 hari ini, di hari ke-8 dan hari ke-9. Kalau kalian ada pertanyaan, karena saya tetap mendampingi kalian, silakan nanti kalian hubungi saya kalau ada hal yang kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas-tugas asinkronus. Silakan hubungi saya di 0812 7169. Saya ulang ya. 0812 7169 1000. 0812 7169 1000. Tolong ibu-ibu jangan ditawar 1000 ya, enggak boleh 999. Sudah harga pas tuh 1000 ya. Oke. Ya, bisa di WA saya di situ nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan atau apa ya. Oke. Karena kayak kemarin di yang kelompok kemarin itu ada saya lupa mencentang nama
untuk pengumpulan tugas. Jadi dia bingung. Katanya, coach, kenapa nama saya enggak ada coach? Katanya. Iya. Ada yang nanya lagi, coach ini maksudnya apa tugas ini suruh apa ya? Ya silakan saja. Ya, baik. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita untuk sinkronis pertama agenda ketiga. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga kepada Pak Rizky selaku pengamat atas kesempatannya. Oke, nanti kita ketemu lagi di hari ke-9, insya Allah hari Rabu di sinkronis kedua. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita tadi, ya. Oke, dan mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas sehingga nanti bisa mengikuti latsar ini dengan lancar. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Yai yang telah memberikan. Oke, sama-sama. Izin ya, saya pamit duluan ya. Leave room. Bye-bye. Terima kasih. Oke, see you. Cepat kan ngantar kamu. Belum selesai tuh. Aku udah marah. Yang penting terlaksana. Nah, itu apa yang aku pernah. Nah, ini untuknya kamu. Kori. Yang hari Kamis lagi jatuhnya Kak Sigit. Kan ada Kak Sigit kan? Yai udah saya direkam kami lagi reschedule. Ada. Lupa Yai. Yai